malam. Saya Arya Andika Trisnawan, NIM 11221054. Saya ingin mempresentasikan hasil implementasi tugas 2 sister saya. Sebelum saya mulai untuk demo, mungkin saya ingin menjelaskan dulu tujuan dari project ini. Yang pertama, distribusi log manager. Jadi di sini kita mengatur akses resource secara eksklusif atau share. Mekanisme ini menggunakan algoritma Raft konsensus untuk memastikan hanya satu leader yang dapat mengambil keputusan pada waktu tertentu. Kemudian distribusi QW system yang membagi pesan antar node secara merata menggunakan konsisten hashing, sehingga nggak ada node yang overload. Kemudian selanjutnya distribusi cache coherence yang menggunakan protokol MESI untuk memastikan semua node memiliki data cache yang konsisten. Nah, dari seluruh sistem ini saya kemas dalam Docker container sehingga lebih mudah dijalankan. Sebelum kita lanjut ke demo juga, mungkin saya akan menjelaskan dulu beberapa arsitektur sistemnya. Jadi sistem ini tuh terbagi menjadi beberapa klaster yang terdiri dari 3 node. Ini ada node 1, node 2, node 3. Kemudian algoritma Raft di sini memastikan hanya satu node yang menjadi leader dan semua perubahan log direplikasi ke follower. Oke, kita langsung ke demonya aja. Langkah pertama mungkin kita menyalakan dulu semua kontainer. Jadi di sini saya pakai Docker Compose buat memudahkan setup. Cukup satu perintah semua service aktif. Jadi network container otomatis terbentuk dan environment variable diterapkan untuk setiap node. Ini saya sudah menjalankan perintah tadi. Di sini saya menjalankan perintah pada Docker Compose ini dengan membangun semua image yang belum ada. Kemudian saya menyalakan semua kontainer. Docker untuk node 1, node 2, node 3, ini kontainer Docker Prometheus. Ini dan kontainer-kontainer lainnya ada Docker Grafana juga. Nah, setelah proses dari build ini selesai, maka kita bisa cek di Docker PS. Ini kita ngecek status kontainernya untuk memastikan semua kontainer aktif dari sini. Nah, di sini tuh sudah terlihat ya, ada Docker node 1, node 2, node 3, kemudian ada Grafana. Ini menandakan setiap cluster ini tuh siap untuk diuji. Selanjutnya, setelah itu kita masuk ke ini. Demo distribusi log manager. Tujuan log manager itu untuk ngatur akses resource agar aman. Misalnya file A hanya boleh diakses oleh satu klien secara eksklusif. Di sini saya mulainya request log dari klien 1 ke node 1 karena node 1 biasanya menjadi leader sehingga request langsung diterima dan direplikasi ke follower. Ini dia menunjukkan hasil sukses untuk statusnya. Kemudian resource-nya file A dikunci oleh klien 1. Nah, di sini membuktikan bahwa log manajernya itu berjalan dengan benar. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba request share log dari klien 2 ke node 2. Ini ya untuk perintahnya. Alasan saya menggunakan node berbeda untuk menunjukkan replikasi log antar node dan sinkronisasi data log.
Nah, dari sini muncul hasilnya. Di sini bisa kita lihat bahwa status log berhasil diupdate. Node 2 mengikuti leader Node 1 dan mekanisme sinkronisasi berjalan sempurna. Nih, untuk statusnya sukses, resource-nya file A dan dia di log di client 2. Selanjutnya, kita juga bisa ngecek log Node 1 itu untuk melihat aktivitas request dan proses RAF-nya. Ini untuk perintahnya ya. Kemudian setelah itu kita lakukan performance testing dengan Locus. Setelah log manager kita uji performanya, maka kita akan menguji performanya kembali menggunakan Locus. Tujuannya ini untuk mensimulasikan banyak klien mengakses Node 1 secara bersamaan dan untuk mengevaluasi latency, throughput, dan juga error rate. Ini ya, kita masuk ke benchmarks-nya dulu. Kemudian kita jalankan perintah ini. Nah, dari perintah ini setelah dijalankan, maka buka ini ke browser localhost 8089. Saya atur untuk usernya tadi 200 dengan spawn rate-nya 20 user per detik. Nah, ini mungkin hasilnya. Response time percentilesnya. Selanjutnya akan saya tunjukkan tentang membuktikan sistem tahan terhadap gangguan. Kita akan mematikan Node 1 yang biasanya menjadi leader. Alasan saya mematikan Node 1 ini adalah untuk melihat apakah follower otomatis melakukan re-election dan apakah sistem tetap bisa menerima request log. Ini sebagai berikut untuk perintahnya ya. Di sini Docker Node 1-nya sudah mati. Kemudian kita akan ngecek di Docker PS. Di sini sudah terlihat ya, Docker Node 1-nya sudah mati. Tetapi Node 2 dan Node 3-nya itu tetap aktif. RAF melakukan re-election. Jadi Node 2 ini menjadi leader. Sistem masih bisa menerima request dan update log. Nah, setelah itu kita bisa menghidupkan kembali. Kita bisa menghidupkan kembali Node 1 untuk sinkronisasinya. Ini Docker start Docker Node 1. Node 1 kembali online. Otomatis mensinkronkan log dari leader baru sehingga semua node tetap konsisten. Ini tuh membuktikan bahwa sistem bisa recovery dari node mati tanpa kehilangan data atau konsistensinya. Nah, mungkin itu aja ya. Kesimpulannya, demo ini tuh bisa menunjukkan bahwa distribusi log manager itu mengatur akses resource secara aman. Kemudian node itu mengikuti log RAF dan sinkron sehingga konsistensi terjaga. Kemudian sistem mampu menangani load tinggi dengan performa stabil, recovery dari kegagalan node berjalan otomatis tanpa kehilangan data. Mungkin itu dari terminal. Ini untuk susunan file saya tadi. Untuk source-nya ada communication, consensus, node, utility. Kemudian dari config-nya Prometheus. Dan ini untuk bagian Docker-nya ada Docker Compose sama Docker File node. Oke, mungkin terima kasih sudah menonton video demonstrasi saya.
Semoga demo ini memberikan gambaran tentang tugas yang diberikan dari kelas Sister B. Terima kasih dan selamat malam.